Anda kembali menyaksikan spesial program Gebrakan Menteri Baru Jokowi dan masih bersama saya Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pak Sandi, untuk tahun 2021, insentif apa yang Anda siapkan untuk industri pariwisata gitu? Karena uh, kalau kita lihat dari data pemerintah, ini industri pariwisata nih yang bersinggungan langsung yang terdampak karena adanya COVID-19 ini 13 juta orang. Kemudian yang tidak langsungnya 32,5 juta gitu. Total-total sekitar 45 juta orang yang terdampak karena COVID-19 ini. Apa insentif yang disiapkan pemerintah untuk tahun 2021 untuk industri pariwisata? Pertama dari kunjungan saya ke Bali, ke Danau Toba, di sekitar Jakarta dan kemarin juga sempat ke Bajo, yang sangat diharapkan oleh sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini adalah kebijakan yang berpihak kepada rakyat seperti dana hibah pariwisata yang rencananya di 2021 akan kami lanjutkan, tapi bukan hanya lanjutkan, tingkatkan dan diperluas. Tahun 2020 hanya mencakup hotel dan restoran. Kita ingin karena lapangan kerja ini ada juga di Biro Perjalanan Wisata, ada pengemudi-pengemudi bus-bus atau kendaraan-kendaraan pengangkut wisatawan ini, dan banyak sekali yang tersentuh di sektor pariwisata ini. Jadi dana hibah ini rencananya akan kami ajukan untuk ditingkatkan, dilanjutkan dan diperluas dari sisi penerimanya. Berapa peningkatannya Pak Sandi kalau sudah bisa di-share? Ini masih bicara sama Ibu Menteri Keuangan, mudah-mudahan teman-teman bisa bersabar. Saya tidak ingin janji yang muluk-muluk, tapi ini kan situasi yang sangat sulit ya sekarang. Ya. Kita harus saling memiliki pengertian. Ibu Menteri Keuangan juga sangat concern terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini, tapi juga penuh keterbatasan. Salah satu yang bisa kita lakukan juga adalah dengan melakukan realokasi dari anggaran kita yang sudah nanti akan dikelola oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, maupun langkah-langkah kita berkolaborasi dengan pemerintah daerah melalui alokasi DAK ini yang kita arahkan lebih banyak untuk membantu perlindungan sosial bagi para pelaku, terutama yang di sektor informal, berbasis data tentunya, by name, by address, kepada para pekerja-pekerja yang terancam mata pencariannya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lagi mengusahakan tentunya dengan bantuan teman-teman lintas sektor, pinjaman lunak dalam skema mungkin soft loan jangka panjang 10 tahun dengan bunga yang mungkin sedikit di bawah KUR untuk sektor korporasi yang memiliki banyak karyawan, banyak pekerja. Nah, ini lagi disusun skemanya, dan juga harapan kita juga skema ini bisa ditawarkan kepada usaha kecil dengan pagu mungkin 50 juta rupiah yang tidak memerlukan agunan tambahan, tidak memerlukan kolateral tambahan. Ini yang saya sampaikan sebagai kredit pemulihan ekonomi kreatif dan pariwisata. Ini menurut saya sebuah langkah yang dapat kita dorong agar sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini bisa bertahan di masa yang sulit ini. Oke, kapan Anda melihatnya industri pariwisata kita ini udah akan perlahan kembali membaik gitu ya? Kita tidak mungkin mengharapkan seperti misalnya tahun 2019 gitu ya. Kalau kita lihat dari kunjungan wisatawan asing juga sudah hampir 20 juta gitu ya, sekitar 17 jutaan. Kemudian juga domestik juga terus meningkat gitu karena tren berlibur juga di dalam negeri semakin banyak juga destinasi-destinasi yang dibuka oleh pemerintah. Anda melihat dengan vaksinasi jalan, kemudian kan rencananya di April baru akan masyarakat luas gitu ya, mulai pelan-pelan terima. Anda melihat di kuartal berapa? Apakah di kuartal tahun ini juga sudah akan mulai terlihat pemulihan yang cukup signifikan? Ya, ini mungkin yang sekarang kita lagi godok di Kemenparekraf
beberapa modeling yang mengambil data-data terkini dan situasi yang berkaitan dengan vaksin dan kepatuhan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Nah, saya sudah memberikan arahan di rapat pimpinan bahwa 3 sampai 6 bulan ke depan ini kelihatannya fokus kita adalah membantu secara all out pemerintah untuk mengatasi dari sisi kesehatan COVID-19 ini, seperti menyediakan kamar-kamar hotel untuk tenaga kerja, untuk nakes maupun tim medis, memberikan bantuan tambahan makanan bagi tim nakes ini, termasuk juga untuk karantina dan isolasi mandiri untuk OTG. Kedua, menurut saya di 6 sampai 9 bulan fokus kita mestinya kepada wisatawan Nusantara. Karena dengan vaksin semakin terdistribusi dengan baik, kepercayaan masyarakat meningkat, ekonomi mulai menggeliat, ini menjadi sasaran kita. Dan baru 9 sampai 12 bulan seiring dengan situasi global yang insya Allah mudah-mudahan membaik, ini baru kita targetkan wisatawan mancanegara bisa kembali kita sentuh. Namun dari segi, ini kita mesti belajar juga nih Mas Punce, bahwa pandemi ini membuat situasi sangat dinamis. Jadi rencana-rencana kita itu bisa berganti-ganti dalam ukuran minggu, hari, malah jam per jam. Bahkan jam gitu ya. Jam per jam. Jadi saya ingat waktu saya masih di dealing room waktu mengelola portfolio investasi. Jadi kita harus menyusun satu strategi yang memiliki beberapa senario. Dan ini yang saya bersama jajaran nanti di Kemenparekraf harus mampu untuk antisipasi. Mungkin skenario terbaik, skenario yang bisa disebut sebagai base case, atau skenario yang mungkin kurang bersahabat bagi kita. Jadi mohon doanya dari teman-teman CNBC dan pemirsa CNBC ini bahwa kita mampu melalui sisi kesehatannya, karena mustahil sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini bisa bangkit tanpa kita atasi dulu dari sisi kesehatan COVID-19. Jadi jangan pernah dibentur-benturkan antara ekonomi pariwisata dengan kesehatan, karena menurut saya kita sudah sepakat, saya sudah bicara sama Pak Menteri Kesehatan, bahwa panglimanya ini adalah kesehatan masyarakat. Oke, jadi kesehatan dulu, kemudian juga baru ekonomi bisa jalan gitu ya, Mas Andi ya. Beriringan. Oke, semua industri ini pasti dengan adanya COVID-19 terus berinovasi gitu ya. Kemudian juga tentunya akan ada adaptasi baru dan juga kolaborasi yang dilakukan gitu untuk bisa paling tidak memulihkan kembali sektor-sektor yang memang terkena dampak cukup parah gitu karena adanya virus COVID-19 ini. Nah, apa saja inovasi, adaptasi dan juga kolaborasi yang kita bisa harapkan gitu ya dari sektor pariwisata setelah misalnya COVID-19 ini, kita doakan saja gitu ya, segera berakhir? Ya, inovasinya mudah-mudahan inovasi tanpa batas ya. Tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan dan aspek keselamatan untuk mengatasi COVID-19 ini. Saya lihat dari inovasi produk wisata sendiri. Kita lihat sports tourism sekarang sangat meningkat, mulai dari yoga, golf, triathlon, kita lihat sepeda lagi booming banget. Jadi di mana-mana minta sports tourism ini. Ada beberapa event internasional juga tetap akan dilangsungkan di tengah-tengah ketidakpastian akibat pandemi, tentunya menyesuaikan keadaan COVID-19. Ada beberapa agenda yang berkaitan dengan event internasional di paruh kedua tahun 2021. Saya juga melihat inovasi dari segi nature and culture. Jadi berbasis alam bebas dan inovasi-inovasi yang berbasis personalized, customized, dan juga localized dan smaller in size. Jadi produk-produk wisata itu jauh lebih jadi disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan itu sendiri. Betul. Gitu ya, per orang gitu, per individu gitu ya. Diarahkan per orang dan diarahkan juga lebih kecil dari segi jumlahnya. Lebih, misalnya orang Jakarta mungkin akan jauh lebih
cocok untuk berwisata di Tanjung Lesung dan tidak terlalu jauh dari tempat yang disebut sebagai localized. Nah, yang kedua, aspek digitalisasi atau digital economy ini akan memainkan peran yang sangat-sangat luar biasa. Bahwa kita kemarin sudah bicara sama sebagian daripada pelaku di sektor digital economy, kebetulan juga ekonomi kreatif ada lingkupnya di digital economy ini, bahwa aktivasi daripada pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif ini akan terhubung dengan kemampuan kita mengintegrasikan dan mengakselerasikan transformasi kita masuk ke dalam digital economy. Yang ketiga, menurut saya, inovasi-inovasi yang berkaitan dengan sustainability, keberlanjutan. Tiba-tiba wisatawan ini sangat tertarik, terutama terakselerasi karena pandemi ini, bagaimana mereka bisa berwisata tapi juga memiliki aspek keberlanjutan. Jadi inilah inovasi-inovasi yang ada dalam lingkup pariwisata yang berkualitas, berbudaya, berkearifan lokal, dan juga sehat. Nah, itulah inovasi-inovasinya. Nah, yang kedua menurut saya adaptasi. Karena inovasi ini harus disesuaikan dan relevan dengan keadaan terkini. Dan kita di tengah pandemi. Apalagi kemarin kita dapat musibah juga Sriwijaya SJ 182. Jadi kita harus beradaptasi bagaimana menghadirkan satu produk wisata yang membuat rasa aman dan nyaman. Kebetulan kita punya beberapa program selain dari CHSE yang tadi saya bilang, program 3G, 4K, 5DSP, kita punya program juga yang berkaitan dengan bagaimana aspek keberlanjutan ini bisa diperhatikan oleh masyarakat. Anak-anak muda sekarang ingin mengurus bagaimana sampahnya, jangan sampai mereka berwisata tapi menimbulkan sampah, termasuk sampai ke wisata berbasis humanity, wisata berbasis kemanusiaan. Nah, ini yang menurut saya perkembangannya luar biasa dalam adaptasi kita membuat relevan. Dan terakhir kolaborasi. Kita we cannot do it alone. Kita harapkan semua pihak stakeholders berkolaborasi. Oke, baik, kita akan break sejenak. Pak Sandi, tetaplah bersama kami. Spesial program Gebrakan Menteri Baru Jokowi akan kembali usai jeda.